Tapi tatkala kita ada uzur atau perempuan yang sedang ada anak yang ngurus anak dan lain-lain, nggak jadi masalah dia menghidupkan malam Lailatul Qadar atau malam 10 akhir Ramadan di rumahnya dengan zikir, dengan sholat, dengan apapun amal ibadah, nggak jadi masalah di rumahnya. Bahwasanya jangan kita ini fokus di 10 akhir. Kalau bisa itu kita setiap malam hidupkan, walaupun dengan 2 rakaat setiap malam. 2 rakaat dengan witir, dengan zikir paling sedikit, zikir apa sih, kalimat la ilaha illallah atau sholawat dan lain-lain, kita hidupkan paling sedikit itu ada 2 rakaat. Beb, kan kadang tuh kan bingung nih menghidupkan malam Lailatul Qadar. Apakah cuma malam Lailatul Qadar tuh bisa harus di masjid dengan bentuk iktikaf di masjid? Berarti kan nggak bisa dong kalau misalnya ada kerjaan tuh, ada ngurus anak tuh kadang kan. Itu gimana? Apakah dia tetap bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, Beb? Sebenarnya iktikaf itu lebih baik. Lebih baik ya. Malam Lailatul Qadar itu iktikaf lebih baik. Bahkan banyak ulama yang melakukan itu menghidupkan malamnya itu dengan iktikaf. Tapi tatkala kita ada uzur atau perempuan yang sedang ada anak yang ngurus anak dan lain-lain, nggak jadi masalah dia menghidupkan malam Lailatul Qadar atau malam 10 akhir Ramadan di rumahnya dengan zikir, dengan sholat, dengan apapun amal ibadah, nggak jadi masalah di rumahnya. Seperti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Rasul tatkala 10 akhir Ramadan, idza kana dakhala asyr min awakhir Ramadan shadda mi'zarahu. Rasul menguatkan ikatan sarungnya. Wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Ya kan? Terus wa ahya lailahu, dan menghidupkan malamnya. Ya. Di sini dengan kalimat menghidupkan malamnya, dalam artian nggak perlu itikaf juga. Kalau misalkan ada uzur nggak jadi masalah. Ada uzur, kita hidupkan di rumah kita, bangunkan keluarga kita, ajak semuanya untuk melakukan amal ibadah seperti itu. Berarti dalam kata menghidupkan itu nggak cuma untuk iktikaf di masjid. Nggak cuma itu, Beb, berarti ada cara yang lain. Nah, itu gimana, Beb, amalan-amalan yang sederhana yang buat orang-orang awam nih, biar mereka tuh tahu bagaimana cara simpelnya menghidupkan 10 malam terakhir untuk mendapatkan Ramadan, tapi pinginnya semuanya dong harusnya. Harusnya itu gimana semuanya. sih, Beb, amalan-amalan simpelnya untuk orang awam? Intinya seperti yang saya tadi bilang, bahwasanya jangan kita ini fokus di 10 akhir. Kalau bisa itu kita setiap malam hidupkan, walaupun dengan 2 rakaat setiap malam. 2 rakaat dengan witir, dengan zikir paling sedikit, zikir apa sih, kalimat la ilaha illallah atau sholawat dan lain-lain, kita hidupkan paling sedikit itu ada 2 rakaat. 2 rakaat cukup, Beb, ya? Cukup, jangan non-stop gitu. Non-stop dalam artian dari memang Lailatul Qadar itu dihitung malam ya. Malam. Hatta matla'il fajar, kata Allah Subhanahu wa taala. Firman-Nya Allah, hatta matla'il fajar, sampai subuh, azan fajar. Ya kan, panjang tuh. Dalam artian kita tidak disyaratkan, memang lebih afdol ya, dari awal malam sampai akhir malam lebih afdol kita penuhkan dengan ibadah. Tapi kalau misalkan kita awam, nggak kuat. Betul. Karena apa? Fisiknya kita ini bukan nggak mampu gitu. Semampunya kita, Allah pasti memaklumi gitu ya. Berarti sesuai kemampuannya, akan tetapi ada niat. Kita isi walaupun sedikit, walaupun 2 rakaat, walaupun dengan kalimat-kalimat la ilaha illallah, dzikir, subhanallah, atau bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu bisa dikatakan sebagai menghidupkan daripada malam Lailatul Qadar yang tadi. Tapi lihat juga, jangan sampai kita ini banyak orang berzikir la ilaha illallah tapi sambil nongkrong, jangan. Ya percuma gitu kan. Jadi zikirnya itu benar-benar kita kosongkan waktu berzikir kepada Allah. Percuma kalau misalkan kita lagi nongkrong, ya nggak celana pendek, buka aurat gini lagi main, mohon maaf nih, ML lah apalah itu, kan jangan sampai seperti itu, main gitu. Iya. Tapi harus apa? Kita benar-benar kosongkan, walaupun sedikit waktunya 5 menit, nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah, Beb. Tapi kita fokuskan niat lillahi ta'ala. Tapi itu masih mending, dia masih ada ingat Allah, Beb. Iya. Masih walaupun pakai celana pendek ya, nggak ada mending ya dalam bermaksiat ya pakai celana pendek ini. Tapi udah pakai celana pendek di kafe main game online, ingat aja enggak? Nah, berarti lebih baik lah. Tapi lebih baiknya lagi sadar diri itu. Gitu loh, kan kita perlu ke Allah, kita permintaan kita ini banyak. Benar, seperti itu. Kok usahanya gitu doang sih, kan gitu, Beb, ya. Effortnya kurang. Itu kan susah tuh. Terus ada orang yang nanya nih, Beb, sahabat Anissa nanya juga nih. Bagaimana kalau misalnya di Ramadan ini ibadahnya dia biasa-biasa aja, Beb. Ya udah, sholat sewajarnya sholat, tarawih kadang enggak. Ini apakah dia masih ada kesempatan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, Beb? Kesempatan, mau itu dia dalam uzur apapun, pasti kesempatan ada. Tetapi alangkah baiknya sholat tarawihnya juga dijaga.
puasanya juga dijaga. Jangan kita ngincernya malam Lailatul Qadar doang. Iya. Berapa banyak orang yang malam Lailatul Qadarnya diincer, bener-bener diincer semangat, tapi puasa kagak. Nah, itu susah tuh. Sholat kagak. Dia ngincernya, saya kayak fokusnya di malam 10 akhir aja nih. Iya. Gitu. Itu nggak baik seperti itu. Allah menginginkan apa? Adanya malam Lailatul Qadar kita jaga dari awal. Kita jaga dari awal puasa, kita jaga puasa kita jaga tarawih kita, sehingga apa? Di akhir ini kita makin semangat. Makin semangat. Bukan yang awalnya kita tinggal, kita fokus di akhir. Nah, gitu. Itu yang susah. Jangan tuh, sampai seperti itu. Aduh, itu kadang orang itu masih mending ada yang fokus di akhir, ada yang di awalnya doang. Ibarat kata nih, kalau misalkan kita ada game, itu pasti kalau kita pengen ketemu raja terakhir, pasti ada prajuritnya dulu. Iya, ya kan, ada rintangannya dulu. Nah, ini Allah ingin mengasih raja terakhirnya di bulan suci Ramadan itu adalah dengan apa? Lailatul Qadar, rintangannya apa? Puasanya dijaga apa enggak? Dijaga, ya. Tarawihnya dijaga apa enggak? Ibadah yang lainnya dijaga apa enggak? Jangan sampai kita pengen ketemu raja terakhir langsung loncat. Oh iya, ngecit, Beb, ngecit. Iya, ngecit. Kalau dalam game ngecit, nggak bisa begitu. Ya Allah pasti ngelihat sebelum-sebelumnya. Tahu ya, game aja ketahuan kalau kita ngecit langsung dibanet kan. Apalagi masalah Allah mau dibohongin, ya enggak? Allah Maha tahu. Allah Maha tahu gitu, ya. Kesempatan pasti ada. Tapi alangkah baiknya jaga puasanya, jaga tarawihnya dari awal sampai akhir, sehingga kita di akhir puasa kita itu menemukan malam Lailatul Qadar dalam keadaan semangat seperti awal. Seperti di awal, betul. Bukan cuma kejar raja terakhirnya doang, ya. Prajuritnya juga di awal dong. Bib, kadang orang itu udah lama pengen berangkat umroh, tapi kenapa selalu hatinya tuh pengen, ya nanti dulu lah gitu, Bib. Kenapa ya? Iya, kalau seperti itu, kalau ditunda-tunda terus, nggak bakalan ada waktu yang pas untuk dirinya. Berarti harus mulai dari sekarang ya? Iya, dari sekarang. Apalagi Anissa Travel buka program baru di season tahun 1448 Hijriah. Itu berangkatnya kapan aja tuh, Bib? Berangkatnya itu mulai dari bulan Juli sampai bulan September, dan juga bisa milih pemberangkatan yang 9 hari sampai 12 hari. Fleksibel, Bib, ya? Masya Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan langkah kita ke sana. Amin. Ayo sahabat Anissa, kita daftar pemberangkatan ini bersama Anissa Travel. Kita tunggu di Mekah Mukarramah.